Oke, halo teman-teman semuanya, khususnya bagi calon mahasiswa Universitas Siliwangi. Nah, di sini kakak akan coba menjelaskan ya mengenai tentang seleksi mandiri Unsil ya. Nah, ini adalah di website Unsilnya ya. Ini alamatnya ya. Nah, di sini ada beberapa seleksi ya. Nah, ini ada seleksi SNMPTN Barat. Ini bagi yang lolos ya bisa dicek jadwal registrasinya, dan kalau mau registrasi itu bisa diakses mulai tanggal 4 April ya, mulai jam 3 sore. Kemudian kalau kita geser ke sini, ini ada seleksi SBMPTN yang masih berlangsung sekarang. Jadi ini berlaku bagi teman-teman mungkin yang kemarin gap year angkatan 2020 dan 2021 ya, ataupun teman-teman angkatan 2022 yang belum dinyatakan lolos di SNPTN. Jadi teman-teman bisa daftar mencoba untuk tes UTBK di SBMPTN. Nah, selanjutnya, di sini teman-teman sendiri ya, nanti akan jelaskan di akhir itu bagaimana sih sebenarnya ya untuk seleksi mandiri Unsil itu, apakah menggunakan nilai UTBK atau harus ujian lagi ya. Nah, ini kalian pasti pada bingung ya. Ini ada seleksi mandiri PTN Barat ya, atau namanya disingkat SMMPTN Barat. Nah, di sini ada seleksi mandiri juga Unsil. Nah, sementara untuk tanggalnya ini kan belum ditentukan ya. Tanggal bulan itu belum ditentukan. Nah, jadi memang untuk Unsil sendiri biasanya ada 2 jalur ya untuk seleksi mandiri itu. Yang pertama seleksi mandiri SMMPTN Barat. Ini yang kedua biasanya seleksi mandiri Unsil. Nah, apa bedanya sih ya? Dan gimana sih prosedurnya ya? Nah, di sini maka akan fokus membahas mengenai seleksi mandiri PTN Barat, atau kita sebut saja SMMPTN Barat. Oke, kita coba ya, diklik daftar. Oke, sebentar ya. Nah, ini kita sudah ada di halaman websitenya ya. Teman-teman bisa search di smmptnbarat.id. Ya, ini ada informasi umum. Di atas ya ada daftar PTN. PTN apa aja sih ya yang ikut SMMPTN Barat ya. Kakak juga akan jelaskan secara lengkap ya. Nah, jadi SMMPTN Barat ini diikuti oleh 25 perguruan tinggi negeri favorit di wilayah Barat Indonesia ya. Jadi membuka seleksi bagi yang mau lewat jalur mandiri gitu ya. Nah, PTN-nya apa aja sih ya? Nanti akan dibahas. Kita klik info selengkapnya aja. Nah, jadi supaya lebih detail ya ini. Jadi sebenarnya untuk SMMPTN Barat juga dari sejak 1 April ya, hari ini sudah bisa diakses pendaftarannya. Namun kan teman-teman akan mengikuti UTBK dulu ya. Nah, ini pendaftarannya sampai akhir 27 Juli 2022. Jadi kalau teman-teman ikut UTBK dulu ya masih bisa keburu gitu ya, karena pengumuman SBMPTN itu tanggal 23 Juni ya. Jadi masih bisa. Nah, kemudian apalagi nah kita ke bagian umumnya. Nah, pelaksanaan UTBK SMMPTN Barat itu tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli gitu ya. Ini sudah ada waktunya. Dan nanti kelulusannya juga cepat ya. Ini dari selang waktu 4 hari ini sudah ada pengumumannya pada tanggal 18 Juli gitu. Dan untuk tata tertib nanti akan dibacakan
kita ke bawah dulu aja ya yang lebih lengkap. Nah, ini PTN-nya apa aja sih ya? Jadi ada 25 PTN ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada Unila juga, terus Untirta, pokoknya hampir semua yang bagian barat ya. Nah, Unsil sendiri ada di bagian nomor 16. Sudah ada Unsil ya. Termasuk ada UIN Jakarta, kemudian UNAD, UNP Negeri Padang ya. IPB juga masuk ya. Jadi sekarang ada tambahan sepertinya tahun lalu kalau nggak salah ada 15 PTN. Sekarang ada 25 PTN. IPB juga masuk, bahkan UPI juga masuk ya. UPI juga bisa lewat SMMPTN Barat. Kemudian kita lanjut ke bawah ya. Jadi ini memang infonya sudah ditetapkan ya, tadi dari segi tanggal dan pelaksanaan juga sudah ada. Nah, kemudian untuk teknisnya sebenarnya hampir sama ya. Jadi SMMPTN Barat itu seperti UTBK, cuman bedanya ini adalah kategori seleksi mandiri gitu ya, dan juga dibatasi hanya 25 PTN tadi yang terdaftar gitu ya, hanya 25 PTN itu saja. Dan teman-teman di sini juga untuk peserta itu bisa memilih maksimum 2 prodi ya dari PTN-nya yang tadi ya, yang 25 pilihannya itu aja gitu. Sama kayak UTBK 2 jurusan ya yang bisa dipilihnya. Terus kemudian untuk persyaratan hampir sama sih seperti UTBK ya. Jadi yang angkatan 3 tahun terakhir ya. Itu cuman ada beberapa yang beda nih ya. Contoh misalkan umroh, unja, utu, jadi bisa 5 tahun terakhir gitu. Bahkan ini ya, ISBI Aceh bisa 10 tahun terakhir gitu. Nah, kemudian apalagi, nah ya teman-teman, untuk penerimaan itu nanti kalau sudah diterima ya ada besaran nilai UKT ya, dan ada IP ya, ada iuran pengembangan institusi gitu ya, atau biaya bangunan gitu, untuk kalau kalian lolos di SMMPTN Barat gitu ya. Nah, kemudian tadi ya sudah ada tanggal resminya, jadi dilakukan secara online. Kemudian apalagi ya, ini juga udah ada waktu ujiannya ya. Nah, di sini juga ada ini ya, ada khusus gitu ya. Jadi bagi peserta yang mengikuti UTBK SBMPTN tahun sekarang itu nanti diminta memasukkan nomor tes SBMPTN. Nah, kayaknya ini akan jadi perbandingan gitu ya. Nanti teman-teman yang ikut UTBK itu udah punya nomor registrasinya ya, UTBK. Nanti dimasukkan ketika kolom di SMMPTN Barat. Jadi itu kayaknya akan menjadi perbandingan ketika nanti teman-teman di tes ujian SMMPTN Barat itu nilainya lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai UTBK gitu ya. Sepertinya akan seperti itu ya, makanya dikhususkan untuk yang ikut UTBK sekarang itu memasukkan nomor tes SBMPTN. Nah, untuk kategori kelompok ujiannya juga ya, kelompok ujiannya sama seperti di UTBK ya, itu ya, ada kelompok saintek dan soshum gitu ya. Ini kan sudah ada ya materi yang diujikannya sama dengan yang UTBK. Ini untuk yang saintek, ini untuk yang soshum ya. Nah, untuk jumlah dan pilihan ya, 2 prodi
pada satu PTN atau lebih ya, jadi lokasinya sama di domisili gitu ya. Jadi urutan itu menyatakan prioritas pilihan gitu ya, urutan di pemilihan program studi. Dan biayanya nih ya, biaya registrasinya itu sebesar 350.000. Kemudian pembayarannya nanti ada ya di sini nanti. Ini kita ngebahas ketentuan umumnya dulu ya. Tempat ujian dan lokasi ya nah harus terdekat dengan domisili gitu ya. Nanti kalau kalian ada di Tasikmalaya, di Garut, di Kabupaten Tasikmalaya itu bisa ke Unsil gitu ya, yang dekat. Nah, pengumumannya ini sudah ada bahkan ya, ujiannya juga belum, pendaftaran juga belum. Ini pengumumannya juga sudah ada ya. Nah, menurut kalian worth it enggak buat daftar di SMPTN Barat ya? Nanti bisa komen di kolom komentar atau DM ke Unsil Story ya. Di sini apa lagi ya? Nah, itu. Jadi sementara sih seperti itu ya, sampai pengumuman hasil seleksi. Dan sekali lagi kita lihat daftar PTN ya, kita klik coba ke daftar PTN. Nah, di sini daftar PTN-nya ya sudah ada lengkap, ada alamat websitenya juga, dan kita bisa lihat prodi ya, lihat prodi. Jadi kuota yang diterima di SMPTN Barat itu berapa orang sih ya? Nah, itu ada di sini gitu ya. Nah, terlihat yang Unsil ya, kita fokus ke yang Unsil. Nah, Unsil sendiri ini ada ya yang jurusan Saintek, ini jurusan Sosum gitu ya. Bisa kalian pilih ini yang Saintek. Nah, ini ada daya tampungnya ya, pendidikan matematika 31, biologi, agri, teknik, sipil, elektro, informatika, kesmas, pendidikan fisika, gizi. Oh ya, sistem informasi. Ya, berarti sudah ada nih ya. Jadi Unsil baru saja di Fakultas Teknik, Unsil baru saja membuka jurusan baru, yaitu sistem informasi. Ya, ini baru muncul sekarang. Kemarin kalau nggak salah di SNPTN itu masih belum ada. Nah, bisa jadi prioritas pilihan juga gitu ya. Ini udah lengkap ya. Nah, ada kontaknya juga, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kontak nomor yang ada di sini. Oke, kita lihat coba yang Soshum ya. Nah, Soshum ada 12 prodi ya. Penmas, pendidikan ekonomi, geografi, sejarah segini. Ekonomi bangunan hampir sama dengan Jismani ya. Manajemen, akuntansi, cukup banyak ya, cukup banyak untuk daya tampungnya ya. Tapi tidak ada peminat tahun lalu ya, tidak disertakan. Tidak sedetail di UTBK SBMPTN gitu ya. Setelah melihat ini, gimana kalian mau daftar coba lewat SMPTN Barat atau bagaimana gitu ya? Ini sudah lengkap ya. Kita kembali ke tata cara pembayaran. Kita coba ke tata cara pembayaran. Nah, jadi ini cara bayarnya ya. Jadi bisa menggunakan Bank Mandiri, BNI, BTN, atau BSI. Nah, nanti ini panduan ketika melakukan pendaftaran juga ya. Hampir sama seperti UTBK, pokoknya alurnya ya. Nanti kalian bisa cek di sini ya cara bayarnya. Nah, cara bank BTN seperti apa, BSI, BNI atau Mandiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke pengumuman. Coba ya
Nah, jadi ini halaman pengumuman nanti. Seperti biasa pengumuman ini memasukkan nomor peserta dan NISN biasanya. Dan ada halaman mirror gitu ya. Ini kita coba yang Unsil ya. Apakah emang sudah jalan atau belum? Oh, sudah guys. Jadi memang sudah bisa dicek ya ini untuk yang mirror linknya. Atau kita coba yang ini juga ya. Oh, belum ternyata. Nah, baru mirror link yang masih berfungsi. Yang udah berfungsi ya. Sementara yang ininya belum. Nah, begitu mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang SMMPTN Barat ya. Bagaimana? Silakan nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah, yang intinya kalau dilihat dari informasi umum sepertinya nih ya, sepertinya untuk seleksi mandiri juga itu tidak akan menggunakan nilai UTBK karena di sini ya seperti teman-teman tahu di SMMPTN Barat ada kelompok ujiannya ya. Nah, artinya ya ujian akan dilaksanakan seperti UTBK kemarin. Jadi tidak menggunakan nilai UTBK gitu kan, banyak ya tahun lalu itu banyak karena situasinya Covid ada beberapa PTN bahkan PTN besar itu menggunakan nilai UTBK untuk seleksi mandirinya, yang artinya tidak ada ujian lagi. Nah, seperti tahun lalu, jadi Unsil sendiri tahun lalu mengadakan tes SMPTN Barat ya, ada tesnya termasuk seleksi mandiri juga ada tes lagi gitu ya. Nah, begitu gitu ya. Jadi kemungkinan besar untuk seleksi mandiri itu tidak akan menggunakan nilai UTBK, yang artinya itu harus ujian begitu ya. Nah, di sini kan di SMPTN Barat kalian ada yang kurang nggak? Nah, jadi tidak ada KIP kuliah sepertinya ya. Setelah admin cari-cari juga, setelah kakak cari-cari juga ya di sini ketentuan dan sebagainya, itu memang tidak ada yang KIP kuliah ya. Ketika di pembayaran coba nih nominal pembayaran itu sama ya, tidak ada bagi yang KIPK gratis misalkan ya, karena biasanya untuk KIP kuliah di UTBK kan gratis. Nah, untuk seleksi mandiri itu biasanya gratis juga. Nah, di sini kan ya garis 50.000, tidak ada keterangan bagi KIP kuliah seperti apa bagaimana. Jadi memang untuk KIP kuliah sendiri biasanya di SMPTN Barat tidak bisa digunakan kalau melalui jalur ini gitu ya. Dan biasanya juga nih ya di daftar PTN, kita kembali lagi ke daftar PTN, ada yang paling penting gitu ya, biasanya ada yang rubah juga di di kuota ya, kuota. Nah, sekarang kan misalkan yang saintek jumlahnya 10 prodi, total daya tampung 240 orang. Ini yang sosum 12 prodi 412 orang. Ini kan cukup banyak ya. Nah, biasanya tidak akan berubah gitu ya ketika menjelang pengumuman gitu ya, biasanya seperti itu sih. Jadi hanya sedikit yang diterimanya gitu ya. Oke, kita kembali ke website Unsil ya sebentar. PMB. Nah, itu kan sudah ada sudah detail ya. Nah, sementara untuk seleksi mandiri sendiri kan belum tentu ya kapan. Oke, sekian ya, itu dulu paling ya. Nanti kita ketemu di video selanjutnya.